Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Krisna Wijaya, beserta rekan saya, Johan Firmansyah. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil review jurnal kami dan mengangkat studi case nyata terkait tragedi Valencia pada tahun 2024 belakangan ini, kegagalan proteksi pasif dan aktif sebagai kritik standar life safety modern (NFPA) dan fire protection. Lanjut. Nah, kita harus pertama-tama kenal dulu nih sama NFPA dan sistem proteksi. Apa sih itu NFPA? NFPA adalah rujukan standar global utama dalam pencegahan dan respon dan perlindungan dari bahaya kebakaran di seluruh dunia. Lanjut. Nah, di sini ada tiga konsep utama terkait fire protection. Yang pertama active protection, passive protection, dan life safety. Nah, Mas Jo, emang apa sih ini tiga-tiganya ini konsep utama fire protection? Untuk active protection, yaitu sistem yang bereaksi langsung saat ada api seperti sprinkler dan APAR. Kedua, passive protection, yaitu sistem struktural yang dirancang untuk menahan laju api, contohnya material fasad tahan api atau pintu darurat. Dan yang ketiga adalah life safety, yaitu murni berfokus pada desain infrastruktur evakuasi manusia, seperti jalur tangga darurat yang aman. Oke, sekarang kita masuk ke klasifikasi kelas kebakaran. Ada kelas A sampai K. Nah, ini beda-beda teman-teman. Setiap kelasnya bahan penyebab kebakarannya ini. Coba Mas Jo, emang apa aja sih itu kelas A sampai kelas K? Untuk mengaktifkan proteksi yang tepat, kita harus mengenali jenis apinya. Klasifikasi kebakaran terbagi menjadi beberapa kelas. Kelas A untuk bahan padat seperti kayu dan plastik. Kelas B untuk cairan dan gas mudah terbakar seperti bensin. Kelas C khusus untuk kebakaran yang melibatkan arus listrik aktif. Kelas D untuk logam yang mudah terbakar. Dan kelas K atau F khusus untuk area dapur komersial yang melibatkan minyak masak panas. Pemahaman kelas ini sangat penting agar kita tidak salah menggunakan alat pemadam. Oke, ini teman-teman studi kasus yang kami angkat terkait tragedi apartemen Valencia pada Februari 2024. Yang pertama, kegagalan fasad atau cladding, dan yang kedua adalah malfungsi sistem aktif. Nah, yang ketiga ini merupakan dampak fatal. Coba Mas jelasin Mas Jo, emang apa aja sih ini? Untuk kegagalan fasad cladding, yaitu penggunaan panel komposit aluminium atau alukobon pada fasad bangunan yang akan memicu api merambat dengan sangat cepat dan melintasi eksteril lantai. Dua, malfungsi sistem aktif, yaitu aliran air untuk sistem sprinkler darurat dan hidran macet akibat hilangnya pasokan listrik yang akan melumpuhkan tekanan pompa utama. Dan yang ketiga, dampak fatal dan cepat. Kombinasi angin kencang dan desain keselamatan yang buruk menyebabkan 14 lantai hancur seketika dan juga mengakibatkan 10 korban jiwa. Hmm. Oke, sekarang masuk analisis kegagalan proteksi pada tragedi Februari 2024 ini pada Hotel Valencia. Yang pertama ada passive failure dan yang kedua ada active failure. Oke, kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Isolasi poliuretan di bawah kelongsong aluminium sangat mudah terbakar atau bisa disebut highly flammable ya teman-teman. Menjadikannya bahan bakar utama yang tidak dapat ditahan oleh kompartemen gedung. Yang kedua adalah active failure. Kegagalan sistem mitigasi aktif akibat tidak adanya redundansi daya. Tanpa listrik, tekanan air lenyap, dan petugas pemadam kebakaran tidak dapat melakukan upaya ofensif perlawanan terhadap api dari dalam gedung. Lanjut. Oke, ini jurnal yang kami review teman-teman dari Fire Technology Journal volume 61 yang berjudul Fire Safety Disparities, Sociodemographic Influence and the Impact of Societal Protection on Personal Fire Prevention Measure. Untuk jurnal yang kedua, kami ambil dari Ortiz, Human Behavior and Evacuation Fire, yang berjudul During a Building Fire, Prompt Decision Making and Swift Evacuation are paramount for ensuring safety.
a factor often compromised by inadequate early warning system. Oke, di sini ada rekomendasi dan solusi. Yang pertama solusi umum ya teman-teman, dan yang kedua adalah solusi dari kelompok kami. Nah, Mas Jo, emang solusinya apa aja sih di sini? Tidak jelasin ya? Kalau untuk solusi umum atau generalnya, yang pertama regulasi fasad, yaitu pelarangan global penggunaan ACV atau aluminium composite panel yang berbahan inti plastik ini dan yang sangat mudah terbakar pada gedung tinggi-tinggi. Yang kedua, audit rutin, itu melakukan inspeksi dan audit kelayakan fungsi pompa hidran, sprinkler, dan alarm minimal 6 bulan sekali. Ketiga, retrofitting, yaitu memodifikasi gedung lama dengan material bersertifikat standar NPPL. Kalau usulan dari kelompok kami, yang pertama ada sistem daya independen, yaitu pemasangan backup pump atau pompa air cadangan bertenaga surya atau baterai khusus yang terpisah dari jaringan listrik utama gedung. Yang kedua, integrasi IoT pintar, itu menerapkan early warning sistem berbasis sensor suhu pintar yang langsung memetakan rute evakuasi teraman ke layar sentral. Yang ketiga, kompartemen dinamis, yaitu memasang fire blanket otomatis pada jendela fasad untuk menahan lompatan api. Oke. Oke, sudah selesai teman-teman presentasi dari kami. Bisa kalian tanya-tanyakan terkait topik yang kami bahas. Kalian bisa taruh pertanyaan kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.